Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari Syawal, nilai puasa pahalanya di sisi Allah sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita banyak nikmat yang kita tidak mampu menghitungkannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umur dan kemudahan kelancaran terlaksana ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Yang kita sebagai orang muslim tunaikan kewajiban kita, salah satu rukun Islam, puasa Ramadan. Alhamdulillah, kami menjalankan tugas dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami semua sebagai orang muslim mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah kita, diterima puasa kita, diterima salat tarawih kita dan tahajud kita, dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kunci diberikan kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan takwa terjamin terampuni segala dosa kita, bahkan Allah membalasnya dengan pahala-pahala yang agung. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dengan takwa kita diberikan kemudahan dalam segala kesusahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahkan mendatangkan rezeki yang tidak pernah kita nyangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah di manapun anda berada. Takwa bukan di masjid, takwa bukan hanya di tempat tertentu, tapi di manapun kita berada selalu kita merasa Allah menguasai kita, dan kita ingat semuanya kita akan kembali kepada Allah. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, poin yang kedua, la'allakum tashkurun. Kita di hari ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul jawaiz, hari-hari oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Ummu Atiyah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti kegiatan hadiri salat hari raya Idul Fitri, termasuk wanita-wanita yang tidak salat karena sedang halangan. Rasulullah SAW menyuruh mereka hadiri di majlis dan hadiri di lapangan musalla untuk kegiatan salat Id. Walaupun mereka tidak ikut salat, tapi mereka dianjurkan untuk menghadiri acara yang seperti ini agar mendapatkan keberkahan. Karena yaumul jawaiz, hari kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, hari oleh-oleh dari Allah, semua yang hadir InsyaAllah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas majlis ini pulang masing-masing sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tertulis nama kita menjadi hamba yang bebas dari siksa neraka Jahannam. Itulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kebanggaan kita, hari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa? Atas nikmat kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita mampu menjalankan tugas kita salat tarawih, tahajud, khataman Al-Quran. Dan kita ingat sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mampu mengkhatam Al-Quran di dalam satu Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Dalam sehari 2 kali. Saya pernah menghitungkan dalam 1 kali khataman Al-Quran kita butuhkan 10 jam untuk 1 kali khatam Al-Quran. Cuba jamaah sekalian,
Kalau Imam Syafi'i khatam 2 kali dalam satu hari, berarti dia butuhkan 20 jam. Yang tersisa cuma 4 jam. Apa yang dikatakan atau apa yang akan dilakukan oleh Imam Syafi'i di dalam sisa waktu itu? Antara tidur, urusi keluarga, antara ibadah dan salat, mencari nafkah dan rezeki. Luar biasa semangat mereka. Meninggalkan segala ilmu, meninggalkan dakwah, meninggalkan majlis ta'lim. Hanya satu tujuan mereka, melalui khataman Al-Quran, mengharapkan sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita melihat banyak masyarakat kita berlomba-lomba untuk berbanyak khatam Al-Quran. Walaupun hanya 1 kali kita mampu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tapi ini menjadi muhasabah bagi kita yang sudah masuk Ramadan, bahkan habis Ramadan, bahkan lewat 1 tahun, tapi tidak khatam Al-Quran sama sekali. Itu menunjukkan betapa tali hubungan kita sama Allah lagi ada gangguan, lagi terputus. Padahal ikatan kita bersama Al-Quran sangat luar biasa, membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat di Indonesia, betapa kita bangga melihat anak-anak kita di salah satu acara Hafiz Indonesia yang membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia. Jangan hanya di Indonesia saja, bahkan mereka bisa keluar negeri. Bahkan mereka orang yang sangat susah kehidupannya, tapi karena berkahnya Al-Quran, mereka bisa ke tanah suci, bahkan bisa mengundang orang tuanya umrah dan haji. Ini semua keberkahan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Di antara kemuliaan, kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya saya mengajar jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama, walaupun habis Ramadan, kita menyambut hari raya Idul Fitri, tapi jangan terputus hubungan kita sama Al-Quran. Kalau tidak bisa sama sekali membaca, alhamdulillah masih bisa simak, masih bisa mendengar murattal Al-Quran dalam sehari-hari kita. Betapa keberkahan yang kita dapat. 1 huruf Allah akan berikan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Rugi di antara kita orang-orang yang jauh sama Al-Quran. Kalau kita berbicara dari segi bisnis, kita akan beruntung dunia dan akhirat bersama Al-Quran. Ma'mur dunia kita bersama Al-Quran, ma'mur akhirat kita bersama Al-Quran, ma'mur dunia dan akhirat kita bersama Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mampu menahan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan, menjauh dari syahwat. Ayo mari kita sama-sama melanjut kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'murkan waktunya dengan menjaga salat, menjaga zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dan juga kita selalu mema'murkan masjid, menjaga salat malam, walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Jangan sampai 1 malam lewat tapi tidak tertulis nama kita sebagai orang yang sudah salat malam. Paling tidak jaga witir sebelum setiap malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha witr yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, dan jagalah witir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di hari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi asyukru lafzun wa suluk, ucapan dan juga perbuatan. Mari kita tunjukkan di hari kemenangan ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keistiqomahan, menjadi orang berguna, meningkatkan dan menguatkan tali silaturrahim, dan saling mendoakan di hari kemenangan ini, di hari kebanggaan kita sebagai umat muslim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kita fahami dalam tahun ini dan habis lebaran ini kita akan menghadapi tantangan yang cukup berat, tapi kita mampu melewatinya, mampu insya-Allah melancarkannya dengan kebersamaan dan kebersatuan kita. Adalah Pilkada serentak 171 daerah di Indonesia. Pasti ada banyak keluarga kita yang akan terlibat memilih pemimpin. Silahkan kita ikut semua mengikuti dan memilih pemimpin yang baik. Itu menjadi kewajiban kita. Tidak boleh kita orang muslim berkata, saya tidak ada urusan politik, saya mau duduk di masjid, datang ke majlis ta'lim, saya mau urusi anak saya dan keluarga saya tidak mau ikut campur politik kita. Bapak ibu jamaah sekalian, jangan lupa jumlah kita sebagai umat Islam terluas dan terbesar sedunia, dan kita sebagai umat Islam harus memiliki peranan yang luar biasa positif dan baik, yang memberikan tanda bagaimana kemampuan kita membawa negeri kita Indonesia makmur, aman dan damai menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sebagai rakyat Indonesia menghadapi tantangan di negeri kita, menghadapi ujian yang begitu berat. Tidak boleh kita pasrah, tidak boleh kita berkata saya tidak mau merubahkan nasib, saya tidak bisa merubahkan apa yang terjadi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, penderitaan rakyat kita, masalah yang kita hadapi, ini semuanya akan menjadi cerita lalu, semuanya akan berlewat. Dan insya Allah sepanjang apapun masa kegelapan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari, matahari aman, matahari adil, matahari kemakmuran. Dan kita selalu berdoa untuk diberikan negeri kita oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang mampu bersama rakyatnya membawa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ingat, tidak cukup dengan doa saja, tapi wajib kita semua terlibat. Bukan hukumnya boleh, tapi hukumnya wajib. Kita sebagai rakyat Indonesia memilih pemimpin kita, memilih pemimpin di daerah kita, agar kita menjadi orang yang insya Allah terlibat mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu yang biasa saya sampaikan selalu kepada jamaah di setiap saat umrah atau saat i'tikaf, saat tarawih dan saat salat tahajud, saya selalu minta sama jamaah dan memohon kepada mereka, tolong setiap anda berdoa saat buka puasa, saat tahajud, saat tarawih, atau nanti selepas lebaran saat lagi tahajud, atau salat duha, atau lagi menjalankan puasa sunnah Syawal, tolong jangan lupa di setiap doamu sisahkan doa untuk negeri kita Indonesia. Karena doa itu sangat dibutuhkan untuk negeri kita Indonesia. Semua kita sebagai rakyat Indonesia wajib mendoakan negeri kita, agar negeri kita insya Allah akan mampu melawan segala ujian dan mampu menahan segala upaya untuk menjadikan negeri kita mulia di mata Allah dan insya Allah mulia di mata dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga di hari kemenangan ini semuanya kita di sisi Allah menjadi mulia, menjadi orang yang mendapatkan ridhanya, diterima amal ibadahnya, diterima amal puasanya, dan mudah-mudahan doa kita dan hajat kita yang kita selama ini panjatkan mudah-mudahan terkabul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kita sebagai manusia ada perbedaan di antara kita, beda pandangan, beda wawasan, bahkan beda otak berfikir. Tidak menjadi masalah, bahkan itu sunnatullah adanya perbedaan. Tapi jangan jadikan perbedaan yang menantarkan menjadi permusuhan. Boleh di antara kami beda pendapat dalam beribadah,
maupun dalam pemikiran dan pandangan untuk Indonesia. Tetapi kita tetap saling mencintai, saling menghormati dan saling menjaga. Kita masih sama satu rakyat di bawah bendera merah putih. Tidak boleh ada orang terlalu gampang mengadu domba di antara kita, apalagi kita sebagai umat Islam. Kita boleh, sebagaimana kita mampu bersatu salat di belakang satu imam, kita harus juga mampu merapatkan saf-saf kita menjadi ummah yang bersatu. Karena nilai dahsyat dan kehebatan kita, kekuatan kita bukan dari segi jumlah, tapi dari segi kebersatuan dan kebersamaan kita. Saya sudah merasakan betapa nikmatnya Indonesia memiliki 714 suku. Tapi alhamdulillah negeri kita aman dan makmur. Beberapa negara yang lain menghadapi tantangan hanya gara-gara berbedaan dengan dua suku. Alhamdulillah kita bersyukur, dan saya bangga sekali menjadi bagian dari rakyat Indonesia yang terlibat memperjuangkan bersama-sama untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, anak-anak kita, akhlaknya, tanamkan cintaannya kepada Allah, cintaannya kepada Rasulullah. Saya yakin dan percaya insya-Allah jamaah masih mempertahankan Islam imannya. Tetapi yang saya fikirkan dan selalu saya khawatirkan, bagaimana masa depan anak dan cucu kita. Apalagi kita melihat di mata kita sendiri betapa ujian besar yang kita hadapi. Akhlak, kerusakan akhlak anak kita. Anak SD sudah kenal pacaran, anak SD sudah kenal zina, anak SD sudah kenal narkoba. Kalau kita tidak menjaga, tidak ada masa depan bagi anak kita dan keluarga kita kecuali satu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka jahannam. Ini hakikatnya masa depan. Bukan masa depan kuliahnya di mana, bukan masa depan nikah sama siapa, bukan rumah yang mewah. Ini semua hanya tantangan dan upaya dan ikhtiar kita. Tapi masa depan hakiki anak kita, kalau besok kita dipanggil oleh Allah duluan, anak kita masih anak salih-salihah yang mampu mendoakan kita, yang masih nanti di belakang kita, dia mampu membacakan Al-Quran dan membacakan Al-Fatihah yang menjadi berkah bagi kita. Dia bersedekah atas nama kita. Inilah yang akan menjadi bermanfaat bagi kita nanti di alam kubur. Makanya mari kita sama-sama menjaga anak kita. Mari kita sama-sama tanamkan kebaikan-kebaikan. Tidak cukup doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa boleh, tetapi ada ikhtiar dan usaha untuk membawa kepada anaknya yang terbaik. Orang tua menjadi teladan yang baik. Tidak boleh seorang ayah berkata itu tanggung jawab ibu, dan tidak boleh seorang ibu berkata ini tanggung jawab ayah. Semua masing-masing memiliki peranan bersama untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan anak kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan yang terakhir, puasa sunnah Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari Syawal, nilai puasa pahalanya di sisi Allah sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Karena masih kita baru selesai tugas kita menjalankan puasa kewajiban kita di bulan suci Ramadan, saya anjurkan dan saya sarankan jangan terlalu lama menunda puasa sunnah. Nanti kalau sudah berlama-lama nanti muncul rasa malas, apalagi karena sekarang di Saudi di sini musim panas. Makanya kita berupaya, kalau tidak bisa berturut-turut boleh dibagi-bagi. Setiap hari Isnin Kamis boleh jadikan niat puasa sunnah Syawal dan juga puasa sunnah Isnin dan Kamis. Karena menurut ulama mazhab boleh digabungkan niat sunnah, tapi tidak boleh digabungkan niat wajib bersama sunnah.
Misal kalau ada di antara jamaah atau ibu-ibu yang masih ada hutang ingin dibayarkan, apakah boleh saya bayar kewajiban atau hutang saya di bulan Syawal dalam puasa Isnin Kamis? Kalau soal harinya boleh-boleh saja, tapi niatnya tidak boleh jadikan dua. Bayar wajib hutang sekaligus nawaitu sunnah hari Senin. Karena menurut ulama tidak boleh digabungkan niat yang wajib bersama niat yang sunnah. Tetapi kalau ibadah sunnah sama-sama sunnah, seperti sunnah Syawal, boleh enggak saya gabungkan dengan hari sunnah hari Senin? Boleh. Bahkan boleh lebih daripada itu. Puasa sunnah Syawal sekaligus puasa kita menjalankan puasa hari Senin, apalagi yang puasa sunnah Daud boleh jadi gabungan dan bisa dijadikan bahkan 4 adalah puasa 13 atau 14 dan 15. Kalau soal sunnah berapa ibadah digabungkan, itu tidak menjadi masalah. Tinggal kita hanya luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jamaah sekalian bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Istiqamahkan kami ya Allah di atas Islam, iman sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami harap di hari mulia ini, hari lebaran ini, hari raya Idul Fitri ini, tidak ada di antara jamaah yang sia-sia amalannya, yang sia-sia ibadahnya. Ya Allah, terimalah kami di sisimu ya Rabbal Alamin. Tuliskan nama-nama kami semua hamba-hamba yang bebas dari neraka Jahannam, serta keluarga kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas acara ini, selepas kegiatan ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.